Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi hari ini dengan mata kuliah AIK 2 dan kita berada pada pertemuan yang ke-12. Hari ini kita akan membahas Islam dan persoalan hidup. Namanya orang hidup pasti bermasalah atau pasti menghadapi masalah. Dan masalah itu tidak pernah akan lepas, selalu ada dan bertukar terus, sehingga kita sebagai manusia tidak boleh lepas dari itu dan harus menghadapi. Sesulit apapun masalah, kita harus hadapi, tidak boleh kita lari dari masalah. Namanya manusia, kita hidup tentu harus bergerak. Nah, bergerak itu artinya bekerja. Dalam Islam, bekerja itu diatur karena kerja itu sendiri adalah tugas dari Allah yang membuat kita harus selalu ikhlas mengerjakannya, karena manusia hidup ini tiada lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu kita semua tahu, dan bagaimana kita harus bekerja. Nah, dalam Islam bekerja itu harus tekun. Dia tidak boleh apa adanya, tetapi harus dia tekuni pekerjaan itu dan kreatif. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus memikirkan apa nanti dampaknya kepada kita dan juga kepada orang lain. Kemudian dalam bekerja kita harus tawakal juga kepada Allah, karena hanya Allah yang akan bisa meridhai kita. Kita akan diberikan rahmat, nikmat itu Allah yang memberikan, tetapi kita selalu berusaha. Nah, usaha itulah bekerja. Nah, dalam bekerja kita harus yakin bahwa sesuatu itu pasti akan kita capai andaikan kita sungguh-sungguh mencapainya. Jadi kita tahu ada manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Nah, dalam Islam kita diajari untuk bekerja secara profesional. Bagaimana itu profesional? Nah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ada 4 prinsip etos kerja. Pertama, bekerja secara halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri agar orang tidak menjadi beban hidupnya orang lain. Artinya kita jangan menjadi beban orang lain dalam. Kemudian kita bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kita juga bekerja demi untuk meringankan hidup tetangga. Artinya jangan kita sampai membebani tetangga ketika kita hidup. Nah, bagaimana bekerja itu supaya kita bisa hidup? Kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam juga disebutkan pekerjaan yang dilarang. Jadi setiap usaha yang dapat merugikan orang lain itu tidak boleh kita kerjakan. Kemudian setiap usaha yang melanggar undang-undang atau ketentuan umum yang berlaku. Kemudian usaha-usaha maksiat itu juga tidak boleh kita lakukan. Meminta-minta, nah ini biasanya yang sering kita dapati. Meminta-minta itu dikira cuma biasa, padahal itu tidak boleh dalam agama. Kemudian perjudian, pelacuran, mencuri, merampok dan sebagainya. Kemudian mencari pekerjaan dengan suap. Nah, kalau kita karena ingin dikasih pekerjaan kita menyuap orang lain, itu sudah tidak boleh juga dilakukan. Kemudian bekerja pada perusahaan terlarang. Berikutnya lagi riba. Kita kemarin sudah bicara pada akhlak sosial bahwa memakan riba itu tidak boleh, karena riba termasuk menyusahkan orang lain, dan juga termasuk di dalamnya mengurangi timbangan. Biasanya orang jual beli kita waktu menimbang kita berarti dengan barang lain, atau kita taruh tangan kita di dalam sehingga timbangannya tidak benar lagi. Itu tidak boleh dalam agama. Nah, ada akhlaknya. Karena kemarin kita bicara soal akhlak sosial, ada juga akhlak dalam bekerja. Nah, harus tekun dan kreatif. Kemudian kita tawakal kepada Allah, tidak boleh berusaha tanpa tawakal kepada Allah. Kemudian yakin bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan, ya, sehingga kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita rugi sekarang ini misalnya, kemudian kita mengeluh, itu sama sekali tidak boleh, karena Allah telah mengatakan bahwa kita harus
yakin bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan berikutnya tidak pemalas dan tidak meminta-minta. Malas dan minta-minta itu jadi satu set, karena biasanya orang yang malas, karena dia malas bekerja, makanya dia hanya minta-minta pada orang lain. Itu yang dilarang dalam agama. Dan jangan hanya tekun untuk akhirat. Ini juga ada orang yang berlebihan, karena dia suka beribadah, dia berada di masjid terus, dia lupakan bekerja untuk dunia. Padahal sudah ada firman Allah dan juga hadis Nabi yang mengatakan, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, sehingga harus giat terus bekerja karena kita akan hidup terus. Sementara bekerja untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Berarti karena kita sudah mau mati besok, kita harus perkuat pekerjaan untuk akhirat kita, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah itulah, jadi tidak main-main dan santai-santai. Pekerjaan itu tidak boleh hanya kita lakukan dengan main-main, tidak serius, sehingga tidak akan maksimal kerjanya. Dan jangan pula sungguh-sungguh untuk kehidupan dunia tetapi juga melupakan akhirat. Nah, jadi harus seimbang antara pekerjaan di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 73 yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam hari, kemudian kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ini berarti sudah diatur bahwa bekerja itu pada siang hari, sehingga pada malam hari kita bisa istirahat, dan sepertiga malam kita ingat lagi bersyukur kepadanya, artinya sholat tahajud dan sebagainya pada saat sepertiga malam. Jadi sebenarnya disarankan kepada kita bahwa bekerja itu sebaiknya pada siang hari, sehingga pada malam hari kita bisa beristirahat bersama keluarga dan juga beribadah pada sepertiga malam terakhirnya. Ini juga sesuai dengan surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untukmu menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Artinya sholat dan bekerja atau mencari pencaharian itu diwajibkan. Jadi setelah sholat, dikatakan tadi ketika ada panggilan sholat Jumat, bagi yang laki-laki terutama, dia harus segera menuju ke masjid. Tapi setelah sholat itu kita disuruh lagi bertebaran kembali di muka bumi untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, disuruh mencari sebanyak-banyaknya supaya menguntungkan kita dan kita bisa hidup bahagia. Nah, setelah sholat kemudian kita bekerja dan menyeimbangkan antara bekerja dan beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan bisa selamat dunia akhirat. Inilah yang kita perlu bahas pada persoalan hidup kita dengan aturan agama Islam.
kita cukupkan sekian dari saya. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Silahkan kalian tanyakan apa yang tidak dimengerti, atau justru komentari saya, atau sanggahlah saya apabila kalian mengetahui dengan yang lain. Karena namanya pelajaran agama, kita harus belajar seumur hidup, tidak mengenal dari siapa ilmu itu kita dapatkan. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.